بعد موته لكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم Apakah Pak Adi sudah masuk? Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini telat dikit. Iya nggak apa-apa Ustaz. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Gimana Mas? Baik. Alhamdulillah. Mana Bang Syafian? Nggak ada? Lagi nggak ada Ustaz. Ini teman-teman dari PDU Jakarta Timur, alhamdulillah selamat bergabung. Oh ya, selamat bergabung teman-teman. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Ustaz Farida? Alhamdulillah di rumah Ustaz. Alhamdulillah Di baik. rumah. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ini saya di kampus nih. Rajin Kiai. Rajin dong. Top. Baik, saya mulai. Apa dong?
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, karunia, kenikmatan, sehingga pada hari yang ke-21 di bulan Ramadan ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual dan mengkaji Al-Quran di bulan Al-Quran yang penuh berkah ini. Teman-teman sekalian, baik yang ada di Zoom ini dan para penonton di kanal YouTube ICC Jakarta TV, ini adalah sesi terakhir atau keempat dari rangkaian short course kita bertemakan Kitab Suci Al-Quran, sakralitas wahyu, dan kekuatan nalar yang dimulai dari kemarin. Sebelumnya tadi siang kita telah membahas bagaimana kesucian Al-Quran menginspirasi peradaban manusia di akhir zaman. Apa perbedaan peradaban yang diisi oleh ruh Al-Quran dan peradaban yang jauh dari Al-Quran. Bagaimana peradaban yang mengklaim memiliki kemajuan teknologi namun di sisi lain meninggalkan jejak dehumanisasi. Dan kali ini kita melanjutkan tadabbur Al-Quran kita di bulan Al-Quran ini dengan mengharapkan berkah dari Al-Quran dan bulan suci Ramadan ini. Kita akan mendalami Al-Quran dari dimensi nalar. Jadi bukan hanya berbagai macam keunggulan Al-Quran sudah kita bahas dari kemarin, baik dari segi bahasa, dari segi kedalaman batin. Nah, kita di Al-Quran ini juga kita akan mengkaji bagaimana dimensi nalar sebagai sebuah kekuatan yang intrinsik dalam Al-Quran bersama Dr. Andi Adianto. Mungkin Dr. Andi sudah beberapa kali bersama kita dan teman-teman sudah familiar dengan beliau, tapi saya sedikit memperkenalkan beliau. Beliau adalah lulusan S3 dari UIN Syarif Hidayatullah dan dosen tetap Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri Jakarta. Ketua Umum Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia dari 2022 sampai 2027. Kemudian Sekretaris Dewan Penasihat Persatuan Dosen Bahasa Arab se-Indonesia sampai 2023, tahun ini ya. Wakil Sekum ISNU DKI, kemudian Sekretaris Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia Pusat sampai 2025 nanti, kemudian Sekretaris Ikatan Alumni UIN Jakarta di wilayah Jakarta sampai 2027. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita walaupun kita berguru atau menggali ilmu dari beliau secara virtual. Selama insya Allah sesi kali ini insya Allah selama 45 menit ke depan kita akan mendengarkan paparan dari beliau, dan 15 menit setelah itu kita manfaatkan untuk tanya jawab apa-apa yang beliau sampaikan, dari paparkan kepada kita. Mungkin ada yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan, 15 menit terakhir bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, tak ingin mengulur waktu lebih lama, marilah kita manfaatkan waktu 1 jam ini untuk lebih mendalami Al-Quran melalui Ustadz Andi
Hadianto. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah terlihat belum? Sudah. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas tentang dimensi nalar di dalam Al-Quran. Nah, ada beberapa informasi atau ada beberapa ungkapan di sini terkait tentang Al-Quran. Biasanya Al-Quran itu ada beberapa istilah yang mengemuka, dan dari istilah-istilah yang mengemuka di dalam Al-Quran itu nanti kita akan bisa mengambil kesimpulan sebenarnya arahnya Al-Quran itu kemana. Pertama, kita sering mendapatkan istilah ayat, ya kan? Ayat, banyak berulang kali ayat diungkapkan di dalam surat-surat Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran menyebut kata ayat di sana, maka yang disasar atau yang disaran oleh pengertian Al-Quran yaitu adalah sebagai tanda. Di ayat di situ bukan berarti nomor-nomor ayat-ayat yang ada di dalam mushaf, tetapi ketika Allah mengungkapkan kata ayat di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya itu sedang merujuk pada pengertian tanda. Lalu ada kata wahyu, wa auhayna ilaika, dan sebagainya. Ya, wahyu, yuha. Kata-kata wahyu di dalam Al-Quran itu juga sering mengemuka dan dapat dimaknai sebagai inspirasi peradaban. Lalu ada kata-kata ilm, wa 'allama Adamal asma'a kullaha ar-Rahman wa 'allamal Qur'an. Ini semua kata-kata yang menyaran kepada pengertian ilm, pengetahuan. Lalu Al-Quran pun juga seringkali mengemukakan sebagai hudan. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Sehingga orang yang mampu mengakses hudan itu disebut dengan guidance, dengan ihtidak atau muhtadi. Jadi dapat diterjemahkan menjadi guidance. Lalu ada ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata-kata ilham itu juga bisa dimaknai sebagai inspirasi budaya juga. Lalu ada kata-kata ru'ya, seperti di dalam surah Yusuf, inna ra'aitu ahada asyara kaukaba, ra'aituhum li sajidin misalnya. Itu juga merupakan kata-kata yang memberikan isyarat-isyarat makna tentang Al-Quran. Ru'ya di situ bisa dimaknai sebagai visi. Lalu ada basirah. Al-Quran dikatakan basair linnas. Dia adalah semacam knowledge, semacam pengetahuan juga, awareness yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, dari pengertian-pengertian ini, ayat, wahyu, ilm, hudan, ilham, ru'ya, basirah, maka keseluruhan ungkapan ini sebenarnya menyaran pada pengertian sebuah pengetahuan, sebuah ilmu yang harus diakses oleh mereka membacanya, mereka yang mendengarnya. Maka membaca Quran dari sini adalah sebuah proses untuk ihtidak, sebuah proses untuk mengambil hidayah, ya, mengambil ilmu, membangun visi, ya, mengambil inspirasi dengan memaknai tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Al-Quran sendiri, di dalam Al-Quran disebutkan berulang kali di berbagai ayat, itu bisa berpengertian Al-Quran sebagai sesuatu yang sifatnya makro dan sesuatu yang sifatnya mikro. Nanti ada Al-Quran yang makro, ada Al-Quran yang mikro. Apa itu Al-Quran yang makro dan Al-Quran yang mikro? Silahkan teman-teman baca di dalam surah Yunus misalnya. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an. Lalu di dalam surah Al-Isra, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Wallahu mi waraihim muhit bal huwa Qur'anum majid. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kata-kata Qur'an di sini teman-teman nanti bisa mengkaji tentunya dengan melihat konteks susunan ayat per ayat. Jadi di mana sebuah istilah Quran ini muncul dalam suatu ayat tidak mungkin dipisahkan, tidak mungkin dilepaskan kecuali dengan melihat keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelum dan sesudahnya.
Nah, dari situ nanti mungkin kita akan bisa mengambil kesimpulan. Misalnya di dalam surah Al-An'am, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundzirakum bihi wa man balag. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, dan seterusnya. Dan terakhir di dalam surah Al-Waqi'ah, yang menarik di dalam surah Al-Waqi'ah, Allah mengatakan innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Sebelum Allah mengungkapkan istilah Al-Qur'an Al-Karim, Allah menjelaskan di dalam ayat-ayat sebelumnya berbagai fenomena yang patut untuk diselidiki, yang patut dikaji. Ara'aitum ma tumnun, atau ara'aitum ma tahrusun, ara'aitum mulma alladhi tashrabun, ara'aitumun nar allati turun, antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin, fasabbih bismi rabbikal azim, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Yang menarik nih, sebelum Allah mengatakan innahu laqur'anun karim, Allah bercerita tentang berbagai fenomena alam. Dari terkait dengan penciptaan manusia, terkait dengan hamparan ladang, sawah ladang yang terhampar, terkait dengan air, terkait dengan api, terkait dengan gugusan planet-planet di langit. Lalu Allah mengatakan innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Itulah Quran yang mulia fi kitabin maknun, dalam sebuah kitab yang tersembunyi. Dari sini maka kita dapat menyimpulkan dari uraian Al-Quran yang ada di dalam surah Yunus dan semuanya ini, ketika Allah mengungkap istilah Al-Quran, maka memiliki dua kemungkinan. Al-Quran berupa firman yang disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW setelah mendapatkan inspirasi dari Jibril alaihissalam. Tetapi Al-Quran juga bisa merupakan firman Allah yang terhampar, firman Allah yang tercipta, yaitu alam semesta, yang kemudian mewujud menjadi fenomena alam, fenomena sosial budaya, bahkan fenomena psikologis. Nah, bagaimana bentuknya firman Allah? Ini menarik nih. Dari sini kemudian kita nanti akan bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu harus diperlakukan seperti ini loh nanti ya. Bagaimana bentuknya firman? Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 117, Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi sebelum Allah berfirman, firman-Nya itu merupakan ibarah, ungkapan kun fayakun, ya, maka Allah punya ketentuan terlebih dahulu. Qada amran. Allah menentukan sebuah ketentuan. Lalu setelah Allah menentukan sebuah ketentuan, baru kemudian Allah menyatakan kun fayakun. Ungkapan kun fayakun ini sesungguhnya merupakan ungkapan untuk menunjukkan bahwasanya Allah berkreasi. Allah mencipta. Setelah Allah menciptakan ketentuan, Allah menciptakan desain, menciptakan programnya, lalu Allah melakukan proses penciptaan. Proses penciptaan inilah di dalam Al-Quran sering dikatakan dengan istilah mengatakan. An yaqula lahu kun fayakun. Yaqul dengan menggunakan kata-kata qaul. Di dalam surah yang lain, Ali Imran ayat 47, Allah mengatakan qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Lalu di dalam surah Al-An'am 73 Allah mengatakan waladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq yauma yaqulu kun fayakun. Di dalam surah Yasin yang sering kita baca innama amruhu idza arada syai'an, jadi ada iradah, ada qada. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Waladzi yuhyi wa yumiit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka teman-teman sekalian, Allah itu berfirman melalui proses penciptaan. Allah berfirman melalui proses penciptaan yang diawali dengan pernyataan kun fayakun. Nah, di sini penjelasannya. Ada iradah Allah terlebih dahulu, ada qada Allah. Allah punya iradah, Allah punya qada, punya ketentuan, punya keinginan. Lalu keinginan,
Ketentuan Allah tersebut dimanifestasikan dalam sebuah pernyataan qaul atau kalam, berupa perkataan kun fayakun. Lalu dengan pernyataan kun fayakun tersebut terjadilah khalaq atau amr, terjadilah peristiwa penciptaan, sehingga terciptalah alam yang terbentang, terciptalah fenomena sosial, fenomena budaya, dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam fenomena-fenomena tersebut. Dan ingat, di dalam seluruh ciptaan Allah, di dalam khalaqnya Allah, di dalam amrnya Allah. Jadi di dunia ini, di alam semesta ini ada dua manifestasi khalaq dan manifestasi amr. Ya, kalau yang khalaq itu yang mewujud, yang amr itu yang tidak terlihat. Nah, tetapi di masing-masing aspek baik khalaq atau amr itu ada kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah itu ketentuan-ketentuan yang bernilai. Artinya apa? Di dalam semua ciptaan Allah itu sudah terinstal di dalamnya berbagai ketentuan, berbagai aturan yang bernilai luhur, bernilai mulia, bernilai tinggi. Maka ketentuan-ketentuan itu akan harus dibaca oleh mereka-mereka yang ingin untuk memahami maksud kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan proses penciptaan. Ketentuan-ketentuan tersebut harus dibaca kalau kita ingin membangun kehidupan yang baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kutubun qayyimah ini itu yang kemudian kita kenal sebagai ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kainiyah. Jadi ada dua, ada ayat kauniyah, ada ayat kainiyah. Ayat kauniyah merupakan fenomena alam, tanda-tanda Allah yang ada di dalam alam makro yang terbentang. Sementara ayat kainiyah adalah ayat-ayat Allah yang terdapat pada alam mikro, yaitu yang ada terdapat di dalam diri kita. Bahwasanya struktur atau organ-organ di dalam badan kita, sistem yang ada di dalam badan kita pun itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang harus dikaji. Sebagaimana keteraturan ciptaan Allah yang makro, alam semesta, dan keteraturan ciptaan Allah yang mikro, yaitu badan kita, unsur biologis kita, semuanya teratur, semua taat kepada Allah. Maka dengan mengkaji semua itu, hendaknya kita mendapatkan pelajaran bahwa kita pun harus tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana patuhnya alam, sebagaimana patuhnya unsur-unsur diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kainiyah ini kemudian oleh seorang rasul, yaitu orang-orang pilihan, baik Rasulullah Muhammad SAW atau para anbiya yang lain, ayat-ayat itu kemudian mewujud menjadi fenomena alam. Baik fenomena sosial budaya, fenomena alam, termasuk fenomena psikologis individual, itu semua kemudian dikaji menjadi wahyu, menjadi inspirasi ya, diolah sedemikian rupa dengan perantaraan malaikat Jibril, maka kemudian diredaksionalkan dalam sebuah konsep yang menggunakan bahasa tertentu. Kalau yang mengakses itu Nabi Musa, maka wahyunya akan muncul menjadi Taurat yang berbahasa Ibrani. Yang mengakses Nabi Ibrahim, maka wahyunya akan menjadi As-Suhuf Al-Ula yang menggunakan bahasa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang Mesopotamia. Kemungkinan besar Nabi Ibrahim berbicara dengan bahasa Mesopotamia. Ketika yang mengakses itu Rasulullah Muhammad SAW, maka fenomena sosial budaya, fenomena alam, psikologis individual yang diakses oleh Rasulullah menjadi inspirasi, menjadi wahyu yang kemudian terredaksionalkan menjadi Al-Quran yang mantuk, Al-Quran yang diucapkan dan dibaca dalam bahasa Arab. Mengapa demikian? Maka Al-Quran yang berbahasa Arab di sini merupakan perpaduan antara kehendak Allah melalui malaikat Jibril dengan realitas Rasulullah
yang orang Arab, berbudaya Arab, berlogika Arab, berkomunikasi dengan bahasa Arab, sehingga kemudian Al-Quran mewujud menjadi Quran mantuk, Quran yang terucap menggunakan bahasa Arab. Nah, ini Allah dengan memberikan inspirasi budaya tadi, kemudian memberikan narasi berbahasa Arab melalui malaikat Jibril ya kepada Nabi Muhammad. Tetapi kemudian Nabi Muhammad pun ketika mendapatkan Quran yang berbahasa Arab tersebut juga tidak ujuk-ujuk atau tidak tiba-tiba menyampaikan apa adanya. Rasulullah juga masih menggunakan konteks sosial budaya, konteks psikologis beliau untuk mencerna, memahami Al-Quran Al-Mantuk yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, dari situ kemudian Rasul mencerna Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Jibril menjadi Al-Quran Al-Mafhum, Al-Quran yang beliau pahami, yang kemudian beliau amalkan di dalam keseharian. Maka teman-teman sekalian nanti kalau membaca Al-Quran, misalnya ada surah At-Taubah. Surah At-Taubah itu surah yang sangat keras. Al-Anfal, At-Taubah itu surat yang sangat keras kepada mereka-mereka yang dianggap ghair, dianggap selain kita, dianggap lian. Ya, keras terhadap orang-orang musyrik, keras terhadap orang-orang munafik, keras terhadap orang-orang kafir. Orang kafir kemudian dikategorikan di dalamnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Tetapi walaupun surah At-Taubah, Al-Anfal itu nadanya keras, isinya kalau kamu ketemu orang kafir maka bunuhlah kemanapun mereka pergi. Ada itu suratnya itu, ada itu ayatnya. Tetapi dalam pengamalannya ternyata Rasulullah pun tidak serta-merta mengamalkan ayat-ayat itu. Itulah sebabnya ketika kita membaca teks Al-Quran, kita juga harus paham bagaimana Rasul dalam realitas kehidupan beliau, dalam konteks kehidupan beliau, itu mengakses Quran, tetapi kemudian juga menerjemahkannya di dalam realitas kehidupan beliau. Rasul walaupun Al-Quran At-Taubah itu tegas, perangi orang kafir, bunuh kalau dia ketemu dengan mereka, tapi dalam pengamalannya, Rasul pun menerjemahkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan yang beliau hadapi. Dan ternyata tidak ada keterangan sama sekali kalau kita membaca hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu kalau ketemu orang kafir main bunuh, kemudian Rasulullah melakukan tindakan-tindakan agresif untuk memerangi orang-orang kafir begitu saja tanpa sebab. Ya, enggak. Rasulullah justru adalah orang yang sangat menghormati mereka-mereka yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Rasulullah tidak akan mungkin mengambil tindakan tegas terhadap mereka-mereka, kecuali memang ada hal-hal yang membenarkan Rasul untuk mengambil tindakan tegas kepada mereka. Nah ini, maka Al-Quran Al-Mantuk yang sudah beredaksi dalam bahasa Arab, itu tetap kembali dicerna oleh Rasulullah. Tadi kan dengan mengakses fenomena alam, fenomena sosial budaya, fenomena psikologis, Rasul kemudian mendapatkan firman Allah yang berbahasa Arab. Tapi kemudian firman Allah yang berbahasa Arab itu dicerna lagi, dipahami oleh Rasulullah, ya, dengan mempertimbangkan konteks lagi, sehingga melahirkan Al-Quran Al-Mafhum. Jadi ada beberapa tahapan sehingga Al-Quran itu sampai kepada proses pengamalan, proses implementasi di dalam realitas kehidupan. Nah, dengan demikian, teman-teman sekalian, membaca Quran sebagai inspirasi budaya hendaknya dilakukan dengan proses pembacaan yang bersifat saintifik. Mengapa demikian? Tadi sudah saya jelaskan bahwa Al-Quran ini muncul sebagai sebuah Al-Quran Al-Mantuk melalui proses penciptaan, dengan melalui proses pengkajian mendalam terhadap tanda-tanda, terhadap kitab-kitab, ketentuan-ketentuan Allah yang ada di dalam alam semesta, alam makro atau alam mikro. Kemudian ketika dia sudah berwujud menjadi Quran yang beredaksi berbahasa Arab,
Quran yang dibaca menggunakan redaksi bahasa Arab, Rasul pun masih berupaya untuk memahami ayat-ayat tersebut dengan mengedepankan konteks sosiohistoris, konteks psikologis yang beliau hadapi, sehingga melahirkan sebuah pengamalan, pemahaman yang tepat, yang relevan dengan masa dan kehidupan Rasul ketika itu. Nah, ini mengajarkan pada kita bahwasanya membaca Quran itu adalah membaca sesuatu yang bersifat saintifik. Membaca Quran harus menggunakan pendekatan saintifik, sehingga kita akan mampu menghasilkan pemahaman yang pertama bernilai fungsional, yang kedua tepat sesuai dengan situasi kondisi di mana kita berada. Nah, pembacaan itu artinya proses pemindahan makna atau gagasan atau ide dari sebuah teks ke alam pikiran. Jadi teman-teman nggak mungkin dikatakan membaca Quran kalau proses pindah makna, pindah gagasan itu belum terjadi. Baca Quran terus kita nggak paham apa yang kita baca, berarti belum membaca itu. Bagaimana kita dikatakan bisa baca koran? Kita bisa membaca koran ketika kita paham informasi yang dikemukakan oleh koran tersebut, lalu dari bertitik tolak dari informasi tersebut, kita lalu mengambil sikap, menerima atau menolak. Nah, saintifik itu adalah langkah-langkah untuk menemukan dan memecahkan masalah secara sistematis. Nah, kita tuh berusaha baca Quran untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang kita hadapi secara sistematis. Saya mau nanya sama teman-teman sekalian, ada nggak di antara kita yang tidak punya masalah? Apalagi nih di akhir bulan Ramadan, mau Idul Fitri, banyak masalah nih. THR nggak turun-turun. Ya, Ustadz Anton THR nggak turun-turun. Kata Ustadz Anton, emang gue dapat THR dari mana? Kan gitu ya. Nah, banyak sekali masalah yang kita hadapi. Masalah sebagai seorang pribadi, masalah sebagai seorang ayah, masalah sebagai seorang suami, masalah sebagai seorang anggota masyarakat, masalah sebagai banyak. Tidak mungkin kita hidup tanpa masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita mengkaji Quran, membaca Quran dalam rangka untuk problem solving, untuk memecahkan semua masalah tersebut? Oleh karena itu, perlu kita membaca Quran secara saintifik, membaca Quran dengan langkah-langkah yang sistematis untuk menemukan masalah, untuk menemukan pemecahan terhadap masalah yang kita hadapi. Dengan demikian, membaca Al-Quran secara saintifik adalah proses pemindahan makna dan gagasan dari teks Al-Quran dengan langkah-langkah yang sistematis untuk menemukan masalah dan solusinya. Nah, kita perlu menemukan masalah karena kadang-kadang itu kita nggak tahu kalau kita ini bermasalah. Banyak orang sakit merasa sehat, padahal dia sakit. Tapi karena dia nggak paham dia sakit, maka dia akhirnya hidup seenak sendiri dan akhirnya meninggal dalam waktu cepat, meninggal dalam usia muda. Nah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mendorong kita untuk berpikir. Al-Quran menjelaskan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah jelas mengatakan, kami akan perlihatkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kami, fil afaq. Ini yang saya jelaskan tadi. Fil afaq itu fil kaun, alam makro. Wa fi anfusikum, itu fil kain, alam mikro. Hatta yatabayyana lahum, sampai jelas bagi mereka yang sudi untuk belajar, sudi untuk mengkaji tanda-tanda tersebut, annahul haq, bahwasanya Allah itu benar. Jadi kita tuh baca Quran untuk membuktikan Allah maha benar. Kita membaca Quran untuk membuktikan pesan Allah benar. Kita membaca Quran untuk membuktikan janji Allah itu pasti benar. Nah, begitu. Kita ini diperintahkan Allah menjadi khalifah untuk membangun peradaban di muka bumi. Itu janji Allah. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berjanji untuk menciptakan khalifah di muka bumi. Tidak semua manusia mampu untuk mencapai maqam khalifah. Tapi Allah berjanji ada itu khalifah-khalifah yang mampu memakmurkan dunia. Nah, pertanyaannya, kita ini yang katanya kuntum khaira ummah, umat yang terbaik,
yang diungkapkan, yang diutus di seluruh kemanusiaan, harusnya umat terbaik ini kita. Tapi realitas kebaikan kita di mana? Realitas keunggulan kita di mana? Nah, disinilah maka Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk membuktikan Allah itu benar, membuktikan ajaran Allah itu benar, membuktikan janji Allah itu benar, maka kita harus membaca Al-Quran dengan benar juga. Berpikir dengan menyeluruh untuk dapat mengakses ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran mengajarkan pada kita ini nih gradasi tentang berpikir di dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita untuk nazar, mengamati. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, ini. Afara'aitum annar allati turun. Ara'aitum, dan banyak sekali ayat-ayat yang menggunakan frasa pengamatan, menggunakan kata-kata pengamatan. Karena kita memang diminta untuk selalu mengamati. Nazar di sini melihat dengan penuh penyelidikan, dengan penuh selidik, ingin mengetahui apa yang ada di dalam objek tersebut, itu nazar. Makanya kan kalau kita mau kenalan dengan seorang wanita itu kan kita boleh nazar. Nazar itu bukan cuma sekedar ngelihat sekelebatan, enggak. Nazar itu ngelihatnya secara mendalam. Boleh hanya sekali ngelihatnya mendalam. Gitu. Melihatnya mendalam hanya sekali. Nah, lalu Allah memerintahkan kita untuk tafakkur. Ini lebih tinggi dari nazar. Tafakkur ini sudah mulai melakukan proses analitis. Ya, proses analitis ini ya dengan mengkaitkan berbagai informasi yang ada. Tafakkur. Lalu proses berikutnya adalah tadabbur. Nah, tadabbur lebih tinggi lagi dari tafakkur. Tadabbur ini dari kata-kata dubur nih. Dari kata-kata dubur itu artinya apa? Kita berpikir sampai ke belakang-belakangnya. Berpikir sampai melihat konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Jadi kita boleh misalnya mengkaji sebuah objek, boleh kita mempelajari sebuah hal. Tapi ketika kita mengkaji, mempelajari hal tersebut, kita harus paham apa konsekuensi dari yang kita lakukan. Apa konsekuensi dari pemahaman yang kita miliki. Lalu ditingkatkan menjadi iktibar. Kalau tafakur tadi masih tataran rasional, pengamatan tadi hanya sekedar menggunakan mungkin common sense, ya. Tadabbur sudah mulai berpikir soal konsekuensi dari tindakan kita. Lalu iktibar. Iktibar ini dari kata-kata ubur, nyebrang. Berpikir nyebrang. Maksudnya apa? Berpikir nyebrang ini dia mencoba untuk melihat secara komprehensif keterhubungan sebuah masalah dengan hal-hal yang lain. Jadi ketika kita mengkaji sejarah, mungkin kita harus juga mengkaji hal-hal yang terkait dengan bahasa, mengkaji hal-hal yang terkait dengan sosiologi, mengkaji hal-hal yang terkait dengan antropologi, dan seterusnya. Demikian pula ketika kita mengkaji Al-Quran. Nggak bisa kita mengkaji Al-Quran hanya berhenti pada tataran teks, tapi kita harus mengkaji misalnya apa realitas yang ada di balik teks tersebut. Lalu fenomena apa yang terjadi ketika Al-Quran ini diturunkan. Ini yang disebut dengan iktibar. Berpikir dengan menghubungkan berbagai hal untuk menemukan bagaimana sebuah masalah itu dalam konstelasinya dengan berbagai peristiwa, dengan berbagai masalah yang lain. Lalu ditingkatkan yang terakhir adalah ta'akkul. Ta'akkul ini berpikir spiritual. Bagaimana kita setelah melihat berbagai fenomena yang kita teliti, itu kemudian justru bisa mampu merasakan kehadiran Allah. Bisa mampu menghadirkan seolah-olah Allah mengawasi, seolah-olah Allah selalu mengontrol apa yang kita pikirkan. Itulah di dalam hadis qudsi kan, ketika orang itu berhasil benar-benar mengakses ayat-ayat Allah, mengakses tanda-tanda Allah, maka Allah akan berubah menjadi matanya, Allah akan berubah menjadi tangannya, Allah akan berubah menjadi kakinya. Bukan berarti Allah berubah secara fisik, bukan. Tetapi orang tersebut melihat dengan kehendak Allah, orang tersebut berjalan dengan kehendak Allah, orang itu ngomong dengan kehendak Allah.
dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Dia sudah melakukan proses ta'akul. Ta'akul itu dari kata-kata aqala yaqilu, artinya mengikat. Jadi semua pengetahuan, semua pemahaman yang kita peroleh dari proses pengamatan, tafakur, tadabbur, iktibar, ini harus diikat. Diikat dengan apa? Diikat dengan sebuah kesadaran bahwa ini semua berasal dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini tingkatan pembacaan di dalam Al-Qur'an. Silakan nanti teman-teman mengkaji sendiri ya. Di Quran itu ada istilah qiraah. Qiraah itu tujuannya adalah al-ihtida wal jalbul hidayah, agar kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi proses qiraah itu untuk mendapatkan petunjuk. Nanti di situ ada kata-kata zikir, ada kata-kata faham, tafakkur, ada naqil, ada tadabbur, ada i'tibar, tazkiyah, syifa, ta'wil, amal soleh. Ini semua bagian dari proses qiraah. Jadi orang yang qiraah yang baca Quran itu produknya dia harus ihtidak. Apa maksudnya ihtidak? Ya tadi sikapnya terbimbing, sikapnya terkontrol, ada guidance. Beda loh orang yang punya ihtidak dan bukan tidak mendapatkan ihtidak. Ada orang yang sekedar membaca lalu lewat begitu saja. Ada orang yang begitu membaca dia kemudian merasa mendapatkan bimbingan dan lalu sikap dan tindakannya serta perkataannya senantiasa dibimbing oleh hasil bacaan dia. Lalu ada model tartil. Nah, tartil ini tujuannya adalah untuk tahfidz dan untuk ta'thir. Adalah hanya untuk sekedar mengulang hafalan dan untuk lebih menekankan pemaknaan dari apa yang dia baca. Ya, nah, di sini menerapkan metode zikir dan iktibar. Jadi kenapa kita melakukan bacaan tartil? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tartil kan agak cepat. Gunanya apa itu? Ya tadi untuk tahfidz, untuk ingat, tapi sembari mengingat, sembari mencoba untuk menanamkan kesadaran tentang apa yang dia baca. Ada juga model tilawah. Nah, kalau tilawah ini lebih ke arah dakwah atau tau'iyah atau sosialisasi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu sebenarnya dengan suara kencang, itu kita sedang berusaha mengajarkan bacaan-bacaan tersebut agar didengar oleh orang lain, agar orang lain menjadi sadar. Maka mekanisme yang ditempuh adalah rahmatan lil alamin, dia menjadi rahmat bagi alam semesta. Al-mau'idatul hasanah, dia harus menjadi mau'idah yang baik. Al-mujadalah al-husna, lalu dengan al-hikmah, dengan qaulan maisura, qaulan layyina, qaulan thaqila, qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan ma'rufa. Ini semua mekanisme ini caranya untuk mentilawahkan, untuk mendakwahkan bacaan-bacaan Al-Quran kepada orang lain. Nah ini dulu Rasul, ini saya menggambarkan yang hijau itu masalah, yang abu-abu itu solusi. Zaman Rasulullah nomor 1, masalahnya yang hijau nih, yang hijau. Tapi Rasulullah tadi dengan mencoba untuk mengkaji Al-Quran Al-Mantuq, dengan mengkaitkan dengan apa yang beliau hadapi ketika itu, lalu beliau berpikir secara mendalam, akhirnya Rasul mendapatkan solusi, masalah berhasil diselesaikan oleh Rasulullah. Pada zaman sahabat, masalahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan zamannya Rasulullah. Tapi para sahabat kemudian membaca Al-Quran, tetapi mereka juga melihat sunnah Rasul, tetapi mereka juga mengkaji realitas yang dia hadapi. Berpikir secara mendalam, akhirnya didapatkan solusi yang abu-abu. Mereka mampu menyelesaikan masalahnya pada zaman sahabat. Berkembang pada masa tabi'in. Demikian pula mereka masih melihat nas Al-Quran, teks Al-Quran, mencontoh sunnah Rasul, melihat contoh sunnah-sunnah yang dilakukan oleh para pendahulu mereka dari generasi sahabat, berpikir secara mendalam, akhirnya mereka berhasil mendapatkan solusi. Solusinya lebih besar daripada masalahnya. Nah, ini masalahnya sekarang zaman kita nih. Coba teman-teman lihat yang gede mananya tuh. Yang gede yang abu-abu atau yang hijau. Masalahnya jauh lebih besar. Masalahnya jauh lebih besar. Tidak ditemukan mungkin masalah yang ada pada zaman Rasul, masalah zaman sahabat, pada zaman tabi'in tidak ditemukan. Tapi kita masih berpikir membaca teks agama menggunakan pola pikir masa lalu. Kita membaca teks agama masih belum tuntas. Karena kita hanya berhenti pada teks,
berhenti pada sunnah Rasul, berhenti pada sunnah masa lalu, tetapi kurang menggali realitas yang kita hadapi saat ini. Akibatnya masalah besar, tapi solusi yang kita tawarkan belum mampu memberikan jawaban terhadap masalah itu. Wajar kalau realitas umat Islam saat ini, ya kita kan sekarang berada di dalam buritan peradaban. Umat Islam sekarang ini ya keteteran lah, keteteran. Kalau mau dibandingkan misalnya mana yang ilmu teknologinya berkembang, mana yang tidak, mana yang moralnya berkembang, mana yang tidak, mana yang peradabannya tertata, mana yang tidak, kita bisa saja membandingkan itu. Dan kita malu kalau melihat realitas yang kita hadapi. Kenapa? Padahal kita umat yang terbaik. Tapi karena kita memiliki pemahaman yang belum tuntas tentang teks Al-Quran itu sendiri. Nah, ini segitiga pemahaman yang kemarin sudah saya jelaskan, bahwa untuk memahami Al-Quran, maka kita perlu memiliki 3 unsur ini. Penguasaan keilmuan yang terkait dengan 3 unsur ini menjadi penting. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan Al-Quran yang, pemahaman Al-Quran, bukan Al-Qurannya, pemahaman Al-Quran yang menjadi solusi terhadap realitas, terhadap masalah yang kita hadapi. Yaitu apa? Ada teks. Kita harus paham banget tentang teks. Kalau mau ngaji Al-Quran, tahu tentang teks Quran. Ngaji As-Sunnah, tahu tentang teks Sunnah. Kita paham bahwasanya teks ini berbahasa Arab, menggunakan logika Arab, menggunakan gaya bahasa Arab, menggunakan keunikan-keunikan yang ada di dalam susastra Arab. Itu harus kita pahami dengan baik. Lalu kalau kita memahami Quran, bahwasanya susunan ayat-ayat Al-Quran itu disusun sedemikian rupa karena diikat oleh makna-makna, ada diikat oleh kesatuan tema yang tidak bisa dilepaskan antara satu ayat dengan ayat yang lain yang disebut dengan ilmu munasabat. Lalu bacaan-bacaan Al-Quran pun juga memiliki banyak versi. Tulisan Al-Quran pun juga ditulis dengan tulisan yang beragam. Maka pengetahuan tentang keunikan teks Al-Quran itu akan membantu kita untuk memahami Al-Quran secara mendalam. Bukan hanya sekedar paham soal terjemahannya, bukan hanya sekedar tahu bacaannya, tapi paham tentang bagaimana redaksi itu mungkin memiliki makna tekstual, atau mungkin memiliki makna, atau kalau dalam bahasa Indonesia ada makna konotatif, ada makna denotatifnya. Ada makna majazinya, ada makna langsungnya. Ini kita harus paham keindahan bahasa Al-Quran. Di sini saja kita masih banyak tergagap-gagap. Ngomongin keindahan teks, ngomongin Al-Quran yang berbentuk teks saja, kita mungkin masih tergagap-gagap soal keilmuannya. Apalagi ngomongin sudut yang kedua, yaitu konteks historis. Kita perlu paham asbabun nuzul, kita perlu paham makiyah madaniyah, kita perlu paham nasikh mansuh, kita perlu paham sirah, kita perlu paham tarikhul Arab, kita perlu paham tulisan-tulisannya tentang kondisi geopolitik bangsa Arab ketika itu. Kenapa? Karena itu semua akan membantu struktur berpikir kita dalam memahami teks Al-Quran. Karena teks Al-Quran itu seperti sebagaimana saya katakan tadi, dipahami oleh Rasul tentu terikat dengan ruang waktu, ruang historis tertentu. Nah, itu sudah berat. Lalu ditambah yang kedua, yaitu konteks kekinian, konteks pembacaan. Di mana kita sekarang membaca Al-Quran dalam realitas yang jauh berbeda dengan realitas yang dihadapi oleh Rasul dan sahabat-sahabatnya. Dulu Khalifah Ali pernah diprotes oleh beberapa pengikut beliau. Kenapa zaman yang ketika kamu memimpin ini tidak seperti halnya para pendahulu kalian? Apa jawaban Imam Ali ketika itu? Ya, para pendahulu saya memimpin orang-orang yang sekali bersaya. Maka mereka mudah untuk mengatur orang-orang tersebut. Sementara saya sekarang memimpin orang-orang yang sekali berkalian, orang-orang yang mungkin jauh dari Quran, orang-orang yang mungkin sudah tidak lagi memiliki keikhlasan di dalam menampilkan keindahan Allah di muka bumi. Nah, disitulah maka konteks kekinian menjadi penting untuk kita perhatikan. Khalifah Ali juga mengingatkan, ajari anak-anak kamu dengan piranti keilmuan yang sesuai dengan zaman. Kenapa? Karena zaman itu berkembang, memiliki dinamikanya sendiri-sendiri. Kalau kemudian zaman itu tidak kita perhatikan di dalam mengkaji teks Al-Quran, teks keagamaan, maka kita khawatir akan menghasilkan pemahaman-pemahaman agama yang qasir, pemahaman agama yang tidak lengkap, yang cacat.
ya yang apa istilahnya itu bantet kalau kata orang Betawi, nggak bisa menjawab tuntas permasalahan yang kita hadapi. Nah, di sini maka membaca Quran itu adalah proses untuk menemukan bimbingan, untuk mencari jawaban tentang pertanyaan, mencari solusi tentang sebuah problematika. Membaca Quran juga berusaha untuk mengubah budaya, membangun relasi harmonis, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mengembangkan peradaban umat manusia. Sudah nggak kita baca Quran seperti ini tujuannya? Nah ini wawasan Al-Quran, ya berupa wawasan tentang alam, wawasan tentang sosial budaya, wawasan tentang sosiologis, wawasan tentang spiritual. Nah, maka menyadari bahwa dunia Islam sekarang ini mundur akibat reduksi konsep pengetahuan, maka muncul gagasan tafsir tematik saintifik. Gagasan ini terinspirasi dari teladan Nabi yang menunjukkan bahwa budaya Islam adalah budaya yang berpijak pada ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Maka penafsiran Al-Quran secara tematik ini bertujuan untuk menemukan penjelasan dan solusi terhadap problematika kehidupan manusia, di samping untuk membangun dan berpretensi untuk mendorong perkembangan sains, teknologi, dan konsep keilmuan berbasis Al-Quran. Ini filosofi sains berbasis Al-Quran, karena secara ontologis, sains Islam itu harus menerima realitas material maupun non-material, berbeda dengan filsafat positivisme barat saat ini. Maka Al-Quran mengatakan, fala uqsimu bima tubsirun wa la tubsirun. Secara epistemologis, pemurnian ilmu dan pengetahuan dapat melalui fakultas penglihatan, pendengaran, dan hati sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Sementara kalau filsafat barat hanya mengajarkan pengetahuan hanya diperoleh melalui penglihatan dan pendengaran, objektif sifatnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'alakum tashkurun. Lalu harus dilakukan melalui proses nazar, tafakkur, tadabbur, i'tibar, dan ta'akkul. Sehingga diharapkan manusia dapat memperoleh 3 tingkat keyakinan pengetahuan, yaitu ainul yakin, ilmul yakin, dan haqqul yakin. Nah, kalau haqqul yakin, kebenarannya udah dari Allah nih. Kalau ilmul yakin, kebenarannya hanya sekedar informasi, riwayat. Kalau ainul yakin, kebenarannya sekedar objektif yang kita lihat. Kadang-kadang apa yang kita lihat itu menipu. Ya, terutama sekarang di era pasca Covid ini kan, cewek-cewek pakai masker gitu kan kelihatan cantik. Ternyata begitu dibuka maskernya berbeda sama sekali kan gitu tuh. Nah, ilmu yakin, keyakinan yang dibangun berdasarkan teori-teori sebelumnya, berdasarkan riwayat-riwayat. Secara aksiologis, tujuan ilmu pengetahuan di dalam Islam adalah untuk mengenal Sang Pencipta melalui pola-pola penciptaannya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kita ngaji Quran tujuannya ke sana, endingnya. Menurut Sardar, Al-Quran juga telah menunjukkan bagaimana kita dapat menemukan dan membangun ilmu pengetahuan berbasis Al-Quran. Mengapa demikian? Karena pertama, Al-Quran mendorong pembacanya untuk mengapresiasi pentingnya observasi. Silahkan baca surah At-Tariq ayat 5. Kedua, Al-Quran juga menekankan pentingnya pengukuran dan penghitungan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Asyamsu wal qamar bihusban. Ini menunjukkan semua itu ada perhitungannya. Allah itu ketika membuat alam semesta, saya katakan dalam Kutubun Qayyimah tadi, semuanya menggunakan ukuran dan perhitungan yang tepat. Ketiga, setelah pengamatan dan pengukuran, kita diminta untuk belajar menarik kesimpulan. Surah Al-Baqarah 73-164. Ini adalah langkah-langkah pengembangan ilmu, dan Al-Quran itu memberikan isyarat-isyarat tentang itu. Jadi sangat naif kalau umat Islam berkali-kali membaca Quran, bertahun-tahun membaca Quran, tapi nggak mampu menemukan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ini istilah Al-Quran sebagai tanda, menurut Syahrur, upaya untuk membuktikan kebenaran informasi teoritis Al-Quran dengan realitas empiris adalah melakukan proses takwil. Nah, di sini nih, baca Quran itu sebenarnya adalah proses penakwilan. Karena kita berusaha untuk menerjemahkan informasi teoritis menjadi realitas empiris. Itulah takwil.
Artinya melalui proses takwil, pembaca diarahkan untuk melakukan upaya penyingkapan makna secara bertingkat sampai diketemukan harmonisasi antara teori Al-Quran dan realitas empirik. Jadi tadi baca Quran, itu teori-teori semua harus menjadi sesuatu yang dibuktikan dalam kenyataan. Itu yang saya berulang-ulang mengatakan di dalam surah Yusuf itu, ketika Yusuf mengatakan saya bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan tunduk sujud padaku, di akhir surat Yusuf, Yusuf mengatakan, hada ta'wilu ru'yaya. Inilah realitas empirik dari teori yang dulu, dari visi yang dulu pernah saya miliki. Yusuf sudah mampu mengharmonisasikan antara teori dengan realitas. Ayat-ayat tentang teori sains ini menurut Syahrur tergolong sebagai ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang pemahamannya serba relatif dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia. Sifat mutasyabih bagi Syahrur bukan hanya pada Quran, tetapi juga pada alam semesta. Jadi alam semesta ini kan penjelasannya berbeda-beda sesuai dengan penemuan para ilmuwan. Dulu kita mengatakan unsur paling kecil itu atom. Tetapi kemudian zaman berkembang, ternyata unsur paling kecil itu nuklir. Terus semakin dikaji, ternyata kita menemukan bahwa alam semesta ini dapat ditafsirkan berulang-ulang secara dinamis. Itu yang disebut dengan sifat mutasyabih. Sifat mutasyabih di dalam alam yang dikaji sesuai dengan perkembangan kemampuan berpikir manusia. Demikian pula Al-Quran, ada takwilnya. Nah ini kita harus membangun laboratorium takwil, menciptakan rasa ingin tahu dengan kerja pengamatan, latihan nih. Umat Islam harus punya kepo, ya, sehingga melakukan pengamatan. Apabila umat Islam terbiasa dengan rasa ingin tahu, lalu di-follow up-in dengan kerja penelitian di laboratorium. Makanya saya berkeinginan tuh, masjid itu daripada duitnya dihabisin untuk bikin lampu kristal, beli lampu kristal, atau beli karpet yang mahal-mahal, alangkah baiknya itu masjid itu juga pengen diciptakan di situ, dibangun di situ laboratorium penelitian. Jadi di situ kita mulai mengkaji, membaca, menelaah, bertolak dari Al-Quran untuk mencari inspirasi saintik dari Al-Quran. Nah, pengalaman di laboratorium itu akan mengasah rasa ingin tahu, ya, sehingga kita menjadi lebih tajam. Ya, lalu ketika kita akan mengkaji Al-Quran, kita tidak akan tinggal diam dan berhenti pada makna yang tersurat, namun akan mencoba melakukan takwil, menyingkap lapisan-lapisan makna untuk menemukan realitas empirik. Jadi ketika misalnya kita membaca di dalam Al-Quran, misalnya ya, Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu cahaya langit dan bumi. Kita tidak hanya berhenti pada pemahaman soal cahaya Allah, cahaya langit dan bumi, tapi kita harus menggali apa maksud cahaya langit dan bumi itu. Lalu dengan proses kerja ini, maka kita akan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis Al-Quran. Ya, nah, ini contoh nih bagaimana kita mencoba untuk menggali kajian-kajian keilmuan berbasis Al-Quran. Misalnya Allah mengatakan terkait soal penciptaan manusia pertama. Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah ya ayyuhalladzina amanu taqrabakum khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa min ayati khalqus samawati wal ard. Nah, sudah nggak kita mengkaji tentang proses penciptaan manusia? Proses penciptaan manusia ini ketika Allah bercerita tentang penciptaan Adam, ini Allah sedang bercerita pada penciptaan biologis manusia, atau Allah sedang berbicara soal penciptaan manusia sosiologis atau manusia psikologis yang berkembang dari fase bashar menjadi insan, menjadi abdun, menjadi khalifah, menjadi innas, menjadi ins, atau seperti apa? Juga kita boleh berpikir soal penciptaan manusia. Karena Allah misalnya mengatakan, di satu sisi Allah mengatakan menciptakan manusia dari Adam, tapi di sisi lain Allah mengatakan menciptakan manusia itu dari dasarnya berbeda-beda ras, berbeda-beda bahasa. Apakah kemudian dimungkinkan terjadinya kemunculan manusia yang beragam sejak awal? Bahwasanya Adam itu merupakan simbol manusia awal, tapi dia tidak menyatakan satu sosok pribadi manusia. Sehingga nanti
Ada manusia Adamnya orang Indonesia, ada manusia Adamnya orang Arab, ada manusia Adamnya orang Persia, dan seterusnya. Ini kan menarik dikaji. Tetapi kajian-kajian seperti itu akan sangat membutuhkan pendalaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kemudian ditindaklanjuti dengan kajian-kajian menggunakan piranti keilmuan yang baru. Kita bisa mengkaji pada aspek biologisnya, psikologisnya, sosiologisnya, antropologisnya, dan sebagainya. Ini contoh pertama tentang penciptaan manusia pertama. Lalu contoh kedua tentang semut Nabi Sulaiman. Allah berfirman, hatta idza atau ala wadin namal qalat damlatun ya ayuhan namal udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika Nabi Sulaiman sampai sebuah lembah, namanya lembah semut, wadin namal. Lalu seorang semut, atau seekor semut, bukan seorang, seekor semut berteriak pada teman-temannya yang lain, "Woi teman-teman semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, supaya Sulaiman dan tentaranya nggak menghancurkan kalian." Pertanyaannya, wadin namal di sini, ini semutnya semut binatang atau semut bangsa? Dari sini harusnya melahirkan kajian tentang semut sebagai hewan, semutologi, nih ilmu baru nih, semutologi. Atau mungkin kita melakukan kajian arkeologi, antropologi tentang asal-usul bangsa semut, sosiologi berbasis semut, ya, karena semut itu punya keistimewaan seperti ini. Dan jangan-jangan ini juga nama sebuah bangsa manusia yang tinggal di sebuah tempat namanya Wadin Namal. Dan saya selalu mengatakan kalau Indonesia mengirim pasukan Garuda, bukan berarti pasukannya isinya burung semua. Ketika kita ke Singapura, di situ bukan isinya singa semua. Ungkapan nama-nama hewan itu di zaman dahulu menjadi nama sebuah bangsa, nama sebuah tempat. Terakhir contoh tentang Ashabul Kahfi. Labisu fi kahfihim salasata mi'atis sinin wasdadu tis'an. Ini akan mendorong kajian tentang sejarah pergerakan bawah tanah. Bagaimana orang-orang yang hidup di bunker-bunker persembunyian. Mengkaji tentang tidak berlakunya hukum relativitas karena telinga ditutup. Dan kajian-kajian terakhir itu kan memang organ manusia yang terakhir kali rusak itu adalah telinga. Nah, kalau telinga kita ditutup mungkin kita punya umur yang panjang. Makanya mungkin orang-orang yang budak itu umurnya jauh lebih panjang daripada umur orang-orang yang telinganya normal seperti kita. Tapi juga menarik dari kajian Ashabul Kahfi, kita akan bisa mengkaji tentang kelompok-kelompok bawah tanah. Kelompok-kelompok yang bergerak di bawah tanah dan mengajukan konsep-konsep yang terlihat baik, tapi sebenarnya konsepnya usang. Kenapa? Karena mereka adalah kelompok-kelompok yang eksklusif, kelompok-kelompok yang tidak mau membuka wawasan untuk mengkaji fenomena yang ada di sekitar mereka. Ini dari saya, bahwasanya Al-Quran memang cara Allah untuk mengajari umat manusia agar umat manusia mampu mengembangkan peradaban, dan cara Allah yang begitu indah melalui uraian-uraian yang ada di Al-Quran itu nggak akan mungkin bisa kita wujudkan kalau kita tidak melakukan proses pembacaan yang benar, proses pembacaan yang memang setelah membaca bertujuan untuk menciptakan peradaban. Demikian hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambar saya nggak ada ya? Nggak kelihatan ya? Terima kasih banyak Ustadz Andi Hadianto, luar biasa. Ini menekankan dan memberikan kita pesan bahwasanya Al-Quran yang kita baca sehari-hari dan kadang hanya sampai tenggorokan, tidak kita pahami, tidak kita tadabburi, jarang kita apalagi ta'akuli tadi, mengingatkan kita bahwasanya kitab suci Al-Quran itu menyimpan begitu luar biasa khazanah ilmu pengetahuan, sehingga kalau usulan Ustadz Andi itu masjid-masjid, sebagian masjid saja mendirikan pusat-pusat riset berbasis Al-Quran atau laboratorium takwil, itu sudah mungkin bisa dikatakan gerakan pencerahan berbasis Al-Quran sudah bisa menjadikan gerakan. Itu luar
biasa. Itu bisa kita bayangkan usulan dari Ustadz Andi, mudah-mudahan ke depan itu dapat kita lihat dan kita rasakan. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya mengundang teman-teman baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom untuk mungkin karena waktu mungkin 3 penanya saja kalau ada. Kita mulai dari Zoom mungkin. Saya bacakan ya Ustaz. Oke, dari Raffi Ardi. Assalamualaikum, saya pernah mendengar istilah hadis qudsi, firman Allah yang disampaikan dalam bahasa Rasulullah SAW. Bagaimana menurut Ustadz tentang ini? Itu satu. Dan yang lainnya, oke, Pak Anton, silahkan di open mic. Ya, saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Anton. Ya, terkait dengan yang Pak Kiai Andi tadi sampaikan bahwa Al-Quran itu turun secara mantuk, terus melalui Rasul, kemudian Rasul secara mantuk ya. Halo, kedengeran Pak Ustadz? Ya, kedengeran. Jadi kan ditafsirkan oleh Rasul baru menjadi mafhum. Nah, pada saat Rasul menafsirkan itu berarti kan menurut yang diterima, yang Quran kita terima adalah terjemahan dari pemahaman yang Rasul terima gitu Pak. Sehingga timbullah cara-cara untuk bagaimana memahami Al-Quran yang seperti tadi Pak Kiai sampaikan bahwa harus kita ada kajian tentang masalah semut. Apakah semut itu merupakan suatu bangsa atau semut itu memang semut yang benar-benar semut gitu. Atau pada saat Nabi Sulaiman, Nabi Musa membelah laut, apakah memang benar-benar laut yang dibelah atau suatu bangsa yang dibelah untuk beliau bisa melaluinya. Jadi intinya itu tadi mantuk diterjemahkan oleh Rasul dengan pemahamannya baru mafhum gitu. Berarti keoriginalan dari Al-Quran tersebut itu seperti apa gitu. Ya, yang saya terima seperti itu, Pak Ustaz. Oke. Siap. Baik. Ya. Sudah ketangkap. Kalau tidak ada lagi mungkin sementara 2 itu aja, dan ini saya juga pertanyaannya cukup berat juga bagi saya dan insya Allah sangat menarik. Kita persilahkan. Bagi saya itu. Berat juga bagi saya itu. Silakan Pak Andi. Tadi yang pertama siapa tadi yang nanya? Ya, untuk pertanyaan pertama saya pernah mendengar istilah. Dari siapa Mas? Oh iya. Dari siapa pertanyaan pertama tadi? Saya pernah mendengar istilah hadis qudsi, firman Allah yang disampaikan dalam bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi firman Allah yang disampaikan dalam bahasa Rasulullah. Betul. Itu siapa tadi yang nanya? Pak Reviardi. Oh, Pak Reviardi. Baik, ini pertanyaan tentang hadis qudsi. Apa bedanya dengan Al-Quran dan apa bedanya dengan Al-Hadis, kan gitu ya? Ya. Nah, saya selalu mengatakan bahwa hadis qudsi ini adalah hadis-hadis atau pernyataan-pernyataan Rasul yang sifatnya filosofis. Sifatnya teoritis tinggi, abstrak begitu, dan lebih banyak menyentuh pada hal-hal yang bersifat ghaibiyat, ya. Karena dari ungkapan-ungkapan yang ghaibiyat ini diharapkan manusia-manusia tertentu yang ada di dalam lingkaran Rasulullah mampu lebih jauh mengakses apa hal yang dikehendaki oleh Rasul. Jadi begini Pak, Rasul itu memiliki sahabat, orangnya beraneka ragam. Ada sahabat-sahabat yang tingkat intelektualitasnya tinggi gitu tuh, yang jago berdebat, jago berteori, jago berlogika, filosofis. Ada tuh sahabat-sahabat yang seperti itu. Tapi banyak juga
sahabat-sahabat Nabi yang orangnya praktis-praktis saja, yang berpikir sederhana. Orang-orang yang berpikir sederhana. Yang berpikir sederhana nggak perlu kan penjelasan-penjelasan yang sifatnya filosofis. Nah, saya tidak mau mendiskusikan hadis qudsi ini secara teologis bagaimana bedanya dengan hadis biasa, tapi saya akan mengatakan bahwa hadis qudsi adalah hadis-hadis atau ungkapan-ungkapan Rasul yang memang diperuntukkan secara khusus kepada sahabat-sahabat, pada orang-orang di dalam lingkaran Rasul yang memiliki keingintahuan filosofis yang mendalam, yang sangat tinggi. Sehingga dengan keingintahuannya yang begitu mendalam tersebut, Rasul harus menjelaskan konsep-konsep tersebut dengan ungkapan yang lebih filosofis dan lebih abstrak. Sementara kalau sunnah yang biasa itu merupakan penjelasan-penjelasan atau tindakan-tindakan Rasul yang sifatnya praktis, ya, mudah dilaksanakan. Sehingga kalau kita baca Quran, baca sunnah itu kan, ya, dia mudah untuk diamalkan, seolah-olah Rasul cuma ngajarin Islam itu sederhana. Suatu saat Rasul ditanya, ya Rasul, saya ingin jadi orang Islam yang benar. Kata Rasul, ya udah, sholat deh 5 waktu, puasalah bulan Ramadan, bayar zakat, naik haji bila mampu. Cuman itu doang? Iya, itu doang. Nah, sahabat yang lain nanya, ya Rasul, saya ingin jadi orang Islam yang baik. Rasul bilang, sebaik-baik orang Islam meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terus Rasul menjelaskan berbagai hal dengan cara yang praktis dan simpel. Itu sunnah-sunnah yang biasa. Sementara kalau hadis qudsi, ini memang hadis untuk santapan kelompok-kelompok sahabat-sahabat yang memang lebih suka kajian-kajian ilmiah, sehingga Rasul pun menjelaskannya secara ilmiah. Berbeda dengan Al-Quran, pasti Al-Quran itu sifatnya adalah motivasi, isyarat-isyarat pengetahuan kepada seluruh pengikut Rasulullah, kepada seluruh umat manusia, dan dia disampaikan dengan menggunakan bahasa yang lengkap, komprehensif. Makanya Al-Quran itu ditangkap oleh siapa saja, Pak. Anak SD baca Al-Quran akan mendapatkan pemahaman khas anak SD. Anak SMP baca Quran dapat pemahaman khas anak SMP. Doktor baca Al-Quran mendapatkan pemahaman khas versi doktor. Bedanya Quran dengan hadis qudsi tadi begitu. Bedanya Quran dengan sunnah begitu. Quran itu menggunakan berbagai ungkapan yang dibaca oleh siapapun, itu akan menghasilkan sebuah pemahaman yang cocok dengan mereka. Kalau hadis tidak, ada audiensnya tertentu, ya. Hadis qudsi ini kelompok tertentu, hadis-hadis yang lain disampaikan kepada kelompok-kelompok yang lain. Ini jawaban saya, mudah-mudahan tidak puas, nanti kita kaji di dalam kajian-kajian selanjutnya. Berikutnya terkait dengan pertanyaan Pak Anton, ada Al-Quran Al-Mantuq dan Al-Quran Al-Mafhum. Mana Quran yang sekarang sampai kepada kita? Quran yang sampai kepada kita itu adalah Quran Al-Mantuq, Ustadz Anton. Al-Quran Al-Mantuq yang ditulis melalui rasam, yang sampai kepada kita, disampaikan kepada kita melalui model-model qiraat yang beraneka ragam, itulah yang disebut dengan Al-Quran Al-Mantuq, yang sampai kepada kita lafzan wa ma'nan, dalam bentuk lafaz dan dalam bentuk maknanya. Tetapi Al-Quran Al-Mafhum, itulah yang kemudian diterjemahkan menjadi sunnah oleh Rasulullah. Sunnah Rasul, itulah Al-Quran Al-Mafhum, Pak Anton. Bagaimana Rasul ketika dia baru pindah ke Madinah, Rasul kan tidak ujuk-ujuk mengatakan dasar negara kita adalah Al-Quran. Nggak ada tuh. Kita hidup dalam sebuah komunitas yang dibangun atas sebuah prinsip-prinsip, enggak begitu. Rasul datang ke Madinah, lalu Rasul bikin piagam Madinah. Ini Al-Quran Al-Mafhum. Rasul datang ke Madinah, lalu mempersaudarakan Ansar dengan Muhajirin. Ini Al-Quran Al-Mafhum. Rasul datang ke Madinah, membangun masjid. Al-Quran Al-Mafhum. Rasul memerangi orang-orang musyrik, tetapi tidak secara kelewat batas. Ada ketentuan-ketentuan terkait dengan perang. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Quran yang tegas itu di dalam surah Al-Anfal dan At-Taubah. Dalam realitasnya nggak diamalkan oleh Rasul. Kenapa? Inilah Rasul mengamalkan Al-Quran Al-Mafhum. Jadi kita pun sekarang memahami Al-Quran yang mantuk,
berupa teks yang sampai kepada kita berupa mushaf, dan kita juga harus melihat Al-Qur'an al-mafhum. Apa Al-Qur'an al-mafhum? Yaitu yaitu sunnah Rasul, yaitu analisis konteks historis di mana Rasul dulu hidup mengamalkan Al-Qur'an. Kita baca keduanya melahirkan pemahaman versi kita. Jadi nanti ada Al-Qur'an al-mafhum itu menjadi bertingkat-tingkat. Misalnya para sahabat melihat Al-Qur'an al-mantuq, yaitu teks, tapi mereka juga melihat Al-Qur'an al-mafhum dari Rasulullah, tapi mereka juga melihat realitas zamannya, akhirnya menghasilkan Al-Qur'an al-mafhum zaman sahabat. Zaman tabi'in, mereka baca Al-Qur'an al-mantuq, teks, dia baca Al-Qur'an al-mafhum pada zaman Rasul, mereka baca Al-Qur'an al-mafhum pada zaman sahabat, tapi mereka juga baca realitas zaman mereka, melahirkan Quran mafhum zaman tabi'in, dan seterusnya bertingkat-tingkat. Ustadz Anton, mudah-mudahan dipahami oleh Ustadz Anton. Baik, bagaimana Pak Anton kalau ada tanggapan? Mudah-mudahan jawabannya tersampaikan dengan baik. Gimana Ustadz Anton? Ya, baik. Kalau Alhamdulillah, Ustaz. Baik, kalau saya lihat di YouTube dan di Zoom sudah tidak ada lagi. Kalau memang tidak ada lagi, saya dan memang sudah berada di penghujung waktu. Kami persilahkan kepada Ustadz Andi untuk memberikan kepada kami pesan singkat 3 atau 2 kalimat sebagai closing statement sesi kita dari luar biasanya tadi materi yang disampaikan. Mungkin bisa diberikan pesan singkat untuk penutup materi ini. Baik, kepada Ustadz Andi, kita persilahkan. Saya di akhir sebagai closing statement saya kembali menghimbau teman-teman sekalian, terutama di bulan Ramadan yang katanya Syahrul Quran, mari kita hidupkan kembali spirit pengkajian Al-Quran untuk memperoleh inspirasi peradaban. Bahwasanya kita ngaji Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk mencari pahala, bukan hanya untuk sekedar mencari ketenangan batin, tapi mengkaji Al-Quran adalah untuk membuktikan kebenaran dan kemahahebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Saya pikir itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Dr. Andi, sekaligus saya mewakili seluruh penonton yang ada di YouTube dan teman-teman yang ikut majelis ilmu di sini. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Dr. Andi yang telah memberikan dan meluangkan waktunya kepada kita untuk berbagai ilmu yang sangat penting ini di bulan yang sangat suci ini. Sebagai simbolis ucapan terima kasih, kami serahkan dulu sertifikat secara virtual kepada Dr. Andi. Mohon diterima. Terima kasih. Manfaat nih. Sebagai seorang dosen. Dikirim Mas ya, nanti via PDF. Siap. Dan dengan berakhirnya sesi ini, maka berakhirlah rangkaian. Pak Edi. Ya, gimana? Sebelum ditutup, kalau untuk kita dapat nggak sertifikatnya untuk peserta? Sesuai dengan yang panitia buat untuk SC ini, belum ada Pak Abdul Rahim. Biasanya webinar yang tersedia untuk peserta. Nanti gini aja Pak Abdul Rahim, kita siapkan dari PDU, nggak apa-apa. Oh ya, terima kasih Kiai. Ya. Alhamdulillah Kiai. Alhamdulillah Kiai. Ya. Tapi ada absennya nih, tolong ada absennya ya. Iya, iya Kiai. Terima kasih Kiai. Alhamdulillah. Ada Bu Titin yang nulis Pak Kiai, semuanya ditulis sama beliau. Ya. Yes, kalau ada kebutuhan ini nanti biasanya saya konfirmasi ke panitia dulu, coba. Kalau ada kebutuhan Mas, ini coba dia sebelumnya. konfirmasi aja Mas. Ya. Ini penugasan saya nih, mereka harus hadir. Ini dapat sertifikat nih, mereka insya Allah hadir dari awal nih teman-teman ini. Oh iya. Baik,
sebagai panitia dan mewakili panitia yang ada di ICC, saya juga sampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta dan penonton jika ada kekurangan dan keterbatasan selama acara ini berlangsung. Masukan dan kritik tentu kami harapkan dari teman-teman, dan kepada Dr. Andi mudah-mudahan kembali berkenan di lain waktu untuk berbagi dengan kita melalui Bicara ICC. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih semuanya. Amin, Dan berkah. teman-teman semuanya. Tolong absennya ya, absennya ke saya. Kiai. Nanti kita laporkan.